Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Ketimang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di bab salat, masuk fardu-fardu salat. Mungkin ini bagian-bagian akhir ya. Sudah 6 pembahasan yang sudah kita selesaikan, dan kemudian ada beberapa poin lagi yang barangkali melanjutkan pembahasan sebelumnya. Fardu-fardu salat dimulai dari niat, kemudian apa kemarin itu, takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, kemudian apa lagi, sebelum rukuk ada yang kurang itu, poin 1 niat, poin 2 takbiratul ihram, yang ketiga itu berdiri dalam sholat fardu, yang keempat membaca surah al-fatihah, yang kelima rukuk, yang keenam iktidal atau bangkit dari rukuk. Nah, kita masuk yang ketujuh, itu sujud. Sebenarnya sedikit sudah disinggung tentang sujud kemarin ya. Dalil fardunya sujud itu sudah disebut di awal tentang sahabat yang sholatnya kemudian diminta oleh Rasulullah SAW untuk diulang sampai 3 kali itu. Kemudian sahabat itu minta kepada Rasulullah SAW supaya mengajarinya tentang tata cara sholat yang benar. Di dalam bagian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau memerintahkan summasjud hatta tatma'inna sajidan, summarfa' hatta tatma'inna jalisan, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Jadi sujudlah hingga betul-betul tumakninah dalam keadaan sujud, kemudian angkatlah kepalamu dari sujud untuk duduk hingga betul-betul tumakninah duduk, dan kemudian sujudlah hingga tumakninah sujud. Fasajdatul ula warraf'u minha thumma sajdatus tsaniyah ma'at tumakninah fi dzalika kulluhu fardun fi kulli raka'atin min raka'atil fardhi wan nafli. Maka sujud yang pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, yang kesemuanya itu dilakukan dengan tumakninah, semua itu fardu sholat di setiap rakaat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, kemarin sudah sampai haddut tumakninah, batasan tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak ya saat anggota badan, anggota tubuh itu sudah
menetap di satu posisi dengan perkiraan lamanya 1 kali membaca tasbih. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah a'dha'us sujud. Ya. Anggota-anggota tubuh ketika sujud. A'dha'us sujud, anggota-anggota tubuh atau anggota badan yang harus nempel di tempat sujud itu adalah al-wajhu, wajah, wal kaffani, dan 2 telapak tangan maksudnya, warrukbatani, dan 2 lutut, wal qadamani, dan 2 ujung kaki. Fa'anil Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'ata arabin wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu, rawahul jamaah illal Bukhari. Sahabat Abbas bin Abdul Muttalib meriwayatkan bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu sujud, ya, maka ikut sujud 7 anggota badan, gitu ya. Sab'atu arabin itu jamak dari irbun, sama dengan a'dha. Apa itu? Yang pertama wajhuhu, wajahnya. Yang kedua wa kaffahu, 2 telapak tangannya. Wa rukbatahu, dan 2 lututnya. Wa qadamahu, dan kedua kakinya, maksudnya ujung kaki, jari-jari. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Jadi ada 7 anggota tubuh itu. Karena itu dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu termasuk yang berpendapat, kemarin kita sempat singgung, bagi kaum perempuan termasuk aurat itu adalah wajah, sehingga harus ditutup. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ada saudara-saudara kita yang menyatakan diri bermadhab Syafi'i, ya sebenarnya ada salah satu bagian yang kurang. Itu kalau pakai pakaian, kaum perempuannya pakai cadar harusnya. Cuma saiki sing gawe cadar kelihatannya dimusuhi gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i, wajah itu termasuk aurat bagi kaum perempuan, sehingga harus ditutupi kecuali di dalam sholat. Kalau di dalam sholat harus dibuka. Kenapa ini? Di antaranya adalah karena hidung itu bagian dari wajah. Biasanya kalau pakai cadar itu kan baik napa niki jenenge, batuk, kening, dan hidung itu biasanya tertutup gitu ya, yang disisakan tinggal matanya saja. Tapi kalau sholat dalam mazhab Syafi'i ini harus dibuka, karena 2 bagian wajah yang harus nempel ketika sujud itu adalah hidung dan kening, batuk gitu ya. Nah, menjadi persoalan juga ketika masa pandemi pakai masker gitu ya. Kalau konsisten dengan mazhab Syafi'i, ya harusnya tidak pakai masker gitu ya. Nah, tapi memang kondisi memakai masker itu tetap, kalaupun satu kelompok
satu orang berpendapat seharusnya wajah itu termasuk kening dan hidung harus nempel di lantai. Meskipun berpendapat demikian, tapi kalau memang sudah ada pandemi atau ada alasan tertentu, sesungguhnya masih boleh digunakan gitu ya, karena terkait dengan kondisi khusus gitu ya. Baik, itu tentang a'dha'us sujud. Wa an Ibni Abbasin qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yasjuda ala sab'ati a'dha'in wa la yakuffu sya'ran wa la thawban al-jabhah wal yadaini war rukbataini war rijlaini. Ya. Dari Ibnu Abbas, dia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya orang itu sujud dengan 7 bagian tubuh kita, tidak boleh terhalang oleh rambut maupun oleh pakaian. Itu tadi dasarnya Imam Syafi'i, termasuk pakai kopiah ini ya, termasuk pakai kopiah. Jadi harus pakai kopiah gitu. Kenapa? Karena 7 anggota badan itu yang tidak boleh tertutup baik oleh pakaian maupun rambut itu adalah al-jabhah, kening, batuk, wal yadaini dan 2 tangan, waruk bataini dan 2 lutut, warrijlaini dan 2 kaki. Hanya saja maksudnya itu adalah jangan sengaja ditutupi oleh, diikat oleh pakaian bagian ini. Hanya ada muskilah di situ. Muskilahnya apa? Yang tidak boleh tertutup baik oleh rambut, baik oleh pakaian, itu adalah batuk, kening, hidung, kemudian telapak tangan, kemudian dengkul. Ya napa nek ndamel sarung tangan, ya napa nek ndamel celana ngeluwi dengkul. Karena yang selama ini dibahas kan kening sama hidung saja. Jadi maksudnya adalah tidak terhalang ya oleh rambut, ya sengaja ditutupkan di sini gitu ya. Jadi kalau rambut ya disureni gitu. Kalau 1 helai 2 helai itu ya gimana bisa menjaganya kan gitu ya. Begitu pula hidung. Karena itu tidak semua berpendapat seperti mazhab Syafi'i yang itu maksudnya harus bebas, tidak ada apa-apa gitu ya yang menghalangi itu. Di sini tidak dihalangi, tapi yang dengkul kan tidak juga, nah, gitu ya. Baik. Wa fi lafdhin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin alal jabhah wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadain wa rukbatain wa atraful qadamain muttafaqun alaih. Dalam lafaz yang lain dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, saya diperintah untuk sujud dengan 7 bagian tulang. Ya, kemudian dijelaskan, dirinci itu adalah tulang dahi, ya, wa asyara biyadihi ala anfihi, termasuk beliau isyarat juga hidung, wal yadain 2 telapak tangan,
warukbatain, dua lutut, wa atraful qadamain, dan ujung kedua kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah beberapa hadis yang terkait dengan anggota sujud. Dalam riwayat yang lain, Abu Humaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi. Jadi beliau kalau sujud, Nabi kalau sujud itu meletakkan hidung dan dahinya, batuknya minal ard, jadi di atas tanah gitu ya. Wal amalu ala hadza inda ahli ilmi ay yasjuda ar-rajulu ala jabhatihi wa anfihi fa in sajada ala jabhatihi duna anfihi fa qala qaumun min ahli ilmi yujzi'u wa qala ghairuhum la yujzi'u hatta yasjuda ala jabha wal anf. Karena itu dalam bab sujud, apakah harus dua-dua bagian wajah, yaitu dahi dan hidung? Sebagian berpendapat kalau dahi saja hidungnya tidak nempel tetap sah, tapi sebagian yang ada yang berpendapat kalau hanya dahi saja yang nempel, hidungnya tidak nempel, tidak sah. Ya sing selamat yo karu-karune, wong jelas kok isyaratnya, gitu ya. Itu nomor 7, dan tentang 7 anggota tubuh ketika sujud yang harus nempel di tanah. Sekarang sudah tidak dalam bentuk tanah, sekarang tuh tekelnya di atasnya sudah dikasih karpetnya sekarang tebal-tebal gitu ya. Nah, itu bagian dari perbedaan keadaan masa Nabi dan sekarang. 8. Al-qu'udul akhir wa qira'atut tasyahhudi fihi. Fardu yang nomor 8 adalah duduk tasyahud akhir dan membaca doa tasyahud. Ats-tsabitul ma'rufu min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaq'udul qu'udal akhira wa yaqra'u fihi tasyahhuda wa annahu qala lil musii fi salatihi fa idza rafa'ta ra'saka min akhiri sajdatin wa qa'adta qadra tasyahhud faqad tammat salatuka. Jadi dalam hadis yang sama yang sudah disebut di awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, jika kamu sudah angkat kepalamu dari sujud yang terakhir dan kamu duduk selama membaca doa tasyahud, faqad tammat sholatuka, maka sudah selesai, sudah sempurna, sudah tamat salatmu. Qala Ibnu Qudamah wa qad ruya an Ibni Abbasin annahu qala kunna naqul qabla an yufrada alaina tasyahhud assalamu ala Allah qibala ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Wa hadza yadullu ala annahu furida ba'da allam yakun mafrudon. Untuk doanya sendiri karena itu dapat disimpulkan sebenarnya tidak langsung berhukum fardu doanya itu. Karena apa? Karena sebelum difardukan seperti saat ini, dulu para sahabat, kata Abdullah ibnu Abbas, itu ketika duduk terakhir membaca assalamu alallah qibala ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Jadi awalnya itu sahabat
doanya assalamu alallah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Setelah itu Nabi mengajari jangan berkata demikian, gitu ya. Tapi berkatalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, atau nanti redaksi yang lain at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, dan seterusnya. Begitu. Ada riwayat yang menyebut bahwa doa at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat itu diturunkannya atau munculnya adalah saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, gitu ya. Cuma saya masih mencari lagi itu riwayatnya. Saya dulu sudah pernah membaca tapi saya kehilangan. Nanti saya carikan riwayatnya. Jadi ada sebuah riwayat yang menyebut ketika Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertama yang beliau ucapkan adalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, yang kurang lebih artinya ya salam hormat, ya juga ucapan doa serta keberkahan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera juga kepadamu wahai Nabi, demikian pula segala doa dan kebaikan, rahmat Allah dan kebaikan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan keberkahan, gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan lagi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, begitu. Jadi itu kalimat pengantar atau napa niku jenenge? Ya ucapan salam dan jawabannya yang terjadi ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Itu. Jadilah doa tasyahud. Asahhu ma warada fit tasyahud. Doa tasyahud itu banyak. Doa tasyahud itu biasa juga disebut dengan doa tahiyat. Doa tahiyat karena bunyi awalnya at-tahiyatu lillah. Disebut tasyahud karena di akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asahhu ma warada fit tasyahudi tasyahudu Ibnu Mas'udin. Hadis yang paling sahih terkait dengan doa tasyahud itu yang dari Ibnu Mas'ud. Qala kunna idza jalasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu Allah qibala ibadihi wassalamu ala fulan wa fulan. Faqala Rasulullah SAW la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allahu wassalam walakin idza jalasa ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin fa innakum idza qultum dzalika asaba kullu 'abdin sholihin fis sama'i wal ardi aw bainas sama'i wal ardi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh summa liyakhtara hadukum minad du'a a'jabahu ilaih fayad'u bihi rawahul jamaah rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi kata Ibnu Mas'ud sama dengan redaksi yang sebelumnya. Dulu kami ketika duduk dalam sholat, maksudnya duduk terakhir sebelum salam, kami menyatakan assalamu Allah, assalamu ala fulan wa fulan, gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan jangan berkata assalamu ala Allah, ya, keselamatan kepada Allah. Karena apa? Karena fa innallaha huwas salam, karena assalam itu ya Allah sendiri, gitu ya.
Tapi jika kalian duduk di akhir, hendaklah dia mengatakan at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ya. Jadi kalau kepada Allah jangan assalam, karena assalam nama Allah. Buat kalimat lain yang artinya sama, yaitu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Karena at-tahiyat itu maknanya kurang lebih sebenarnya sama dengan assalam, salam sejahtera, gitu ya. Supaya tidak jeruk makan jeruk, ya jangan pakai assalam, karena assalam itu nama Allah. Maka pakailah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Kemudian lanjutannya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan terusnya assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jika itu yang dikatakan kata Rasulullah SAW, maka untuk kalimat yang ketiga itu akan menimpa, akan mengena kepada seluruh hamba yang soleh di muka bumi, di bawah langit maupun di atas tanah, gitu ya. Kemudian apa? Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu apa? Kemudian silahkan pilih doa apa saja yang dia inginkan. Dari sinilah nanti sebagian ulama membolehkan membaca doa lain asal tasahudnya selesai. Doa apa saja boleh, gitu ya. Gitu. Sampean gak patik ro ilmune wis timbang ambil resiko, ya wis donga sing diajarno ae. Gitu. Oh iya. Jadi harus ada tuntunannya yang boleh. Betul. Iya. Kadang-kadang ada beberapa semua doa itu balik-baliknya itu kan tuntunan itu. Bahwa disitulah wilayah perdebatan itu, perbedaan pendapat itu di situ. Pernyataan pertama jelas bahwa doa tidak boleh sembarangan, apalagi di dalam sholat. Betul, harus ada tuntunannya. Betul, masuk salah? Ya betul. Cuma ketika Nabi mengatakan setelah itu silahkan pilih Anda berdoa apa saja yang menurut Anda itu luar biasa. Disitulah kemudian membuka kesempatan perbedaan pendapat itu. Seorang sahabat bertanya, wahai Nabi, kalau kami mau bersolawat atas Anda, kepada Anda bagaimana? Jadilah itu kelanjutan doa tasyahud. Katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Tapi yang lain, iki oleh mari tasyahud boleh baca doa yang macam-macam. Begitu. Yang satu engkau dicontohno piye terusan. Begitu. Cari yang ada contohnya saja. Setelah sholawat membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nanti ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga boleh baca apa saja, tapi jangan dibunyikan. Nah, ngono. Begitu. Oh, kalau bahasa Indonesia otomatis nggak boleh. Ya, otomatis. Ya. Karena sholat itu tuntunannya semua dari Nabi. Nah, untuk doa-doa yang diberikan kepada kita keleluasaan, tetap tidak boleh kemudian bahasa Indonesia. Nah, selama itulah pendapat yang ketiga. Selama tidak dibaca, tidak apa-apa, dibatin tok, gitu ya. Karena doa itu talafut, doa itu diucapkan, bukan dibatin. Kalau yang dibatin tidak termasuk doa dalam pengertian tata cara, bagian tata cara sholat, gitu ya. Kemudian pendapat yang paling aman bagi kita, terutama yang awam-awam ini, yang sudah diajarkan saja, selesai pembahasannya.
Cuma nanti sampean akan tahu ya kajiannya profesor ini, profesor itu kan ada ya. Nah, tidak perlulah saya sebut namanya, nanti cari aja itu. Itu memberikan keleluasaan untuk baca doa, terserah doa sampean sak dawa-dawa nih, ya, gitu. Cuma supaya tidak masuk perangkap apa itu tadi? Doa yang tidak diajarkan di dalam sholat. Ada yang menyatakan di antara profesor-profesor yang khusus bahas sholat. Jadi dalam hal sholat ini sudah ada berapa profesor yang kita tahu ya bahas khusus sholat khusyuk, ada khusus sholat bahagia. Sampai cari ya, sholat khusyuk untuk kesehatan, sholat khusyuk untuk bahagia itu ada. Itu wis jadi penelitian gitu loh. Kalau sholat khusyuk untuk kesehatan itu namanya Profesor Soleh, ya, wis tak. Ya gitu. Jadi Pare Kediri sana ya. Ada namanya apa? Rumah Sehat Avicenna, Ibnu Sina itu. Ya. Baik. Qala Muslim ajma'an nas ala tashahhudi ibni Mas'udin lianna ashabahu la yukhalifu ba'duhum ba'dan wa ghairuhu qad ukhtulifa ashabuhu. Imam Muslim mengatakan tasyahudnya Ibnu Mas'ud disepakati oleh banyak orang. Kenapa? Karena tidak diperselisihkan. Tapi kalau tasyahud model yang lain, sebagian ada yang pakai, ada yang tidak, gitu ya, diperselisihkan. Wa qala Tirmidzi wal Khattabi wa Ibnu Abdul Barri wa Ibnu al-Munzir tasyahudu Ibnu Mas'udin asahhu hadisin fit tasyahud wa yali tasyahudu Ibnu Mas'udin fi sihah tasyahudu Ibnu Abbasin. Wa yali tasyahuda Ibnu Mas'udin fi sihah tasyahudu Ibnu Abbasin. Tasyahud yang paling sahih redaksinya adalah tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Apa tadi? At-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Setelah tasyahudnya Ibnu Mas'ud yang juga sahih tapi derajatnya di bawahnya adalah tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana dia menceritakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna al-Qur'an wa kana yaqul at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barangkali kita biasa pakai ini waktu masih kecil gitu ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Yang lain sama belakangnya. Nah, gitu ya. Nah, kesahihan hadisnya di bawah Ibnu Mas'ud gitu. Tapi tetap boleh dipakai ya, hadisnya sama-sama sahih. Cuma dari sisi kualitasnya lebih sahih tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Pakai at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat. Kalau yang kedua tadi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Hadisnya yang kedua diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i serta Ibnu Majah. Qala Syafi'i wa ruwiyat ahaditsun fit tasyahhudi mukhtalifah wa kana hadza ahabbu ilayya li'annahu akmaluha. Kata Imam Syafi'i, yang riwayat Ibnu Abbas, maaf, hadis tentang tasyahud itu banyak, tapi yang riwayat Ibnu Abbas lebih saya sukai karena menurut saya lebih lengkap.
Kenapa lebih lengkap? Karena ada mubarokat. Kalau yang Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat. Telu tok. 3 saja. Kalau yang redaksinya Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. 4. Kata Imam Syafi'i, ini lebih lengkap, lebih saya sukai. Karena itu yang bermazhab Syafi'i menggunakan ini. Dan itu yang kemudian diajarkan waktu kita kecil-kecil dulu kan ini. Karena memang mayoritas di Indonesia ini bermazhab kepada Imam Syafi'i gitu. Tapi kalau Said Sabiq mengatakan dari sisi kualitas hadisnya Ibnu Mas'ud itu lebih kuat, lebih berkualitas gitu ya. Gitu. Imam Syafi'i memilihnya karena lebih lengkap kalimatnya tadi itu. Baik. Qala al-Hafidz su'ila Syafi'i an ikhtiyarihi tashahhudu Ibni Abbasin faqala lamma ra'aituhu wasi'an wa sami'tuhu an Ibni Abbasin sahihan wa kana indi ajma' wa aktsaru lafdhan min ghairihi akhadtu bihi ghairu mu'annifin liman akhadha bi ghairihi mimma sahha. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nulis Bulughul Maram menceritakan Imam Syafi'i pernah ditanya, sampean kok milih tasyahudnya riwayat Ibnu Abbas? Maka Imam Syafi'i menjawab, karena saya melihatnya itu lebih luas dan saya tahu riwayat ini dari Ibnu Abbas sahih. Karena itu menurut saya redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu ajma', lebih jamek, lebih apa namanya? Lebih jamek itu lebih lengkap gitu ya. Lebih meliputi. Wa aktsaru lafdhan min ghairihi, dan lebih banyak lafadznya. Tadi itu ketambahan mubarakat tadi itu. Ghairu mu'annifin liman akhadha bi ghairi, tapi saya tidak perlu menyalahkan yang menggunakan lafadz lain asal memang juga sahih. Gitu kata Imam Syafi'i. Ngono lho sing enak iku ya. Pendapat itu gak usah. Imam Syafi'i berpendapat saya milih ini karena lebih lengkap, menurut saya lebih lengkap, lebih enak gitu ya. Lebih saya suka. Hadisnya juga sahih. Kalau ada yang menggunakan yang lain hadisnya sahih, silakan, saya nggak perlu menyalahkan, gitu kan? Nah, enak ini ya. Kadang-kadang awak dewi nggak podo kupuh, gitu ya. Wa hunaka tasahudun akhar ikhtarahu Malikun wa rawahu fil Muwatta' an Abdurrahman ibni Abdul Qari annahu sami'a Umar bin al-Khattab wa huwa 'alal mimbar yu'allimun nas at-tashahhud yaqul qulu at-tahiyyatu lillahi zakiyatu lillahi at-tayyibatu was-salawatu lillah. Iki ketambahan mana? Lebih lengkap riwayatnya Umar bin Khattab. Tambahan bukan mubarakat tapi az-zakiyat. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu belakangnya sama, yang beda at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu wassalawatu lillah. Tambahan az-zakiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan hadhil ahadits fit tasyahhud kulluha sahihatun wa asyadduha sihhatan bittifaqil muhadditsin haditsu Ibnu Mas'udin summa Ibnu Abbasin. Nah,
Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi itu mazhab Syafi'i, sing nulis Riyadhus Shalihin, itu mengatakan hadis-hadis ini semua tadi itu 3, yang dari Ibnu Mas'ud, yang dari Ibnu Abbas, yang dari Umar bin Khattab, semuanya sahih. Tapi kalau diukur derajat kesohihannya, yang paling sahih dari Ibnu Mas'ud, baru kemudian Ibnu Abbas, baru terakhir dari Umar bin Khattab. Imam Syafi'i karena itu mengatakan wa bi ayyiha tasyahada ajza'ahu wa qala ajma'al ulama ala jawazi kulli wahidin minha. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan mana saja asal yang 1 dari 3 tadi dipilih boleh, ya. Dan para ulama sepakat untuk memilih salah satu dari 3 redaksi tadi itu. Itu tasyahud. Yang ke-9 salam, ya, fardu yang ke-9 salam. Sabatat fardiyatus salami min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi fa'an aliyin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala miftahus salati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu, rawahu Ahmad wa Syafi'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hadza asahhu syai'in fil bab wa ahsan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuncinya sholat itu adalah wudu, bersuci. Tahrimnya itu takbir. Tahrim itu kalau ibadah haji sama dengan ihramnya itu takbir. Tahlilnya, halalnya kalau ibadah haji itu namanya tahallulnya, gitu ya. Itu adalah salam. Kalau sudah tahallul selesai. Kalau sudah salam, halal yang selain sholat dikerjakan, itu ya. An Amir bin Sa'din an abihi qala kuntu aron nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi. Dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, dia menceritakan, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salam ke arah kanan beliau dan ke arah kiri beliau hingga terlihatlah putihnya dagu beliau, gitu ya, pipi beliau, nih tulang pipi. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Wa'il bin Hujrin qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi Bulughil Maram, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Ya. Dalam riwayat Wa'il bin Hujr, dia menceritakan, saya pernah sholat bersama Rasulullah SAW, beliau salam ke sebelah kanan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke arah kiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wujubut taslimatil wahidah wastihbabut taslimatis tsaniyah. Nah, pertanyaannya, salam niku kudu tutuk loro napa siji tok oleh? Di sini dibahas wajibnya itu yang pertama saja. Yang kedua itu sunnah. Karena itu nanti jangan aneh kalau kemudian ada orang yang sudah salam imamnya ke kanan, maka makmumnya sudah langsung mengikuti salam. Karena pendapat mereka salam itu yang wajib sekali. Imami salam gurung mari wis melok salam, gurung yang ke kiri sudah melok salam. Mungkin mereka yang melaksanakan itu nggak tahu alasannya, tapi
biasanya didasarkan pada pendapat salam itu yang wajib yang ke kanan saja. Langsung dipraktekno. Jamaah muridnya gak ngerti, pokoknya langsung dipraktekno, nek wis salam ke kanan silahkan boleh ikut salam gitu. Nah, bagi kita uang salamnya 2 kali ya dinteni sampai mari gitu loh. Saya hanya menjelaskan kenapa kok ada orang salam sik pisan wis nututi salam. Imami salam baru ke kanan, kok makmumnya sudah nututi salam. Banyak kan gitu ya, sampean kalau memperhatikan. Meskipun yang praktek itu belum tentu tahu alasannya, ngoten lho. Karena belajar begitu itu kadang-kadang kan tidak diajari dalil, pokoknya ini loh, nah begitu ya. Prakteknya begini. Nah, tapi kalau sampean tanya kepada yang ngerti, yang ngajari, nanti akan dijawab salam itu yang fardu sekali. Yang kedua sunnah. Fardune pun ya pun gitu. Sementara kita berpendapat Nabi nyontoh ini salam ke kanan ke kiri ya sudah, enggak usah dibahas lagi gitu. Ini namanya perspektif, cara pandang gitu ya. Yara jumhurul ulama anna taslimatal ula hiyal fardu wa anna tsaniyah mustahabbah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa salam yang pertama itulah yang fardu, yang kedua itulah yang sunnah. Qala Ibnul Munzir ajma'al ulama'u ala anna salata man iktasara ala taslimatin wahidatin jaizah. Ibnul Munzir mengatakan sepakat para ulama bahwa salat orang yang mencukupkan dengan satu salam boleh saja. Wa qala Ibnu Qudamah fil Mughni wa laysa nassun walaysa nassu Ahmad bisarihin fi wujubi taslimataini innama qala at-taslimatani asahhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayajuzu ay yazhaba ilaihi fil masyru'iyyah la ilal ijab kama zahaba ila zalika ghairu. Jadi yang mengatakan salam itu jangkep itu ping pindho itu adalah Imam Ahmad. Gitu ya. Tapi Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan Imam Ahmad mengatakan demikian itu tidak berarti bahwa wajib salam itu 2. Itu hanya lebih sempurna begitu saja. Karena Imam Ahmad mengatakan at-taslimatani asahhu an Rasulillah SAW. 2 salam itu adalah riwayat yang paling sahih dari Rasulullah SAW. Tapi kan tidak dipilih-pilih. Apakah dua-duanya itu statusnya fardu atau hanya yang pertama yang fardu. Karena itu sebagian ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang wajib itulah yang pertama, itulah yang wajib, yang kedua sunnah. Wa qad dalla alaihi qauluhu fi riwayatin wa habbu ilayya taslimatani wa li anna Aisyata wa Salama ibn al-Aqwa wa Sahal bin Sa'ad qad rawau anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan wa kana al-muhajiruna yusallimuna taslimatan wahidatan. Karena apa? Karena ada riwayat yang lain baik dari Aisyah, Salamah bin al-Aqwa, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum bahwasanya Nabi pernah salam hanya 1 kali. Demikian pula sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin biasa salam cuma 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi ya dari Aisyah. Ya. Sementara yang Sahal bin Sa'ad itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sementara dari Ibnu Majah juga Salamah bin Aqwa. Wa fi ma dzakarnahu jam'un bainal akhbari wa aqwalus sahabati fi ayyakunal masyru' wal masnun taslimataini wal wajib wahidah
wa qad dalla ala sihhati hadzal ijma'il ladzi dzakara Ibnul Munzir fala ma'dila anhu. Bahkan kalau Imam Malik dan sebagian kecil orang itu mengatakan cuma cukup 1 salam saja, gitu ya. Tapi hadis-hadis yang digunakan menurut Said Sabiq itu statusnya lemah. Ya. Itulah bahasan kita yang terakhir tentang fardu sholat, yang terakhir salam. Nah, kemudian pembahasan kita masuk sunnah sholat. Sekali lagi ini bahasan fikihnya itu begitu, ya. Saya kira sementara cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.